Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imam al faqih Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafa'allahu bihi bi 'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nafa'ana Allah ta'ala bihi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun. Qala, berkata ia Abdullah An-Nu'man, nafa'anallahu ta'ala bih, sami'tu, mendengar aku, Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda ia Rasul, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu bayyinun, ialah jelas. Ayu zahirun, artinya zahir, jelas, muttadihun, lagi jelas, sama ya. La yakhfa hilluhu, tidak samar oleh kehalalannya. Wa huwa, dan bermula ianya halal, perkara yang halal, inda Syafi'i wa Malikin, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, malam yarid dalilun bitahrimihi, ialah sesuatu yang tidak datang oleh dalil, bitahrimihi, dengan diharamkan sesuatu, bi an warada dalilun bihillihi, dengan gambaran bahwa datang oleh dalil, bihillihi, dengan halalnya sesuatu, au lam yarid dalilun, atau tidak datang oleh dalil, la bihillihi, tidak dengan kehalalannya sesuatu, wala bihurmatihi, dan tidak dengan keharamannya sesuatu. Kasyurbil qahwati, seperti minum kopi, waddukhani, dan rokok. Sini hadis yang ke-6 ini, yang mana kemarin diriwayatkan oleh Imam Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu bayyinun, ay zahirun muttadihun, perkara yang halal itu jelas, tidak samar, tidak tersembunyi kepada orang. Tidak, artinya ya jelas bagi orang, halal itu jelas. Nah, sebelumnya perlu dipertanyakan, apa halal itu? Dijelaskan di sini bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, halal itu adalah malam yarid dalilun bitahrimihi. Halal itu adalah sesuatu yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Berarti al-aslu al-halal. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, segala sesuatu apapun itu, ketika tidak ada dalil yang menerangkan bahwa sesuatu itu haram, berarti sesuatu itu adalah halal.
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama atau gambaran pertama adalah memang ada dalil yang mengatakan bahwa sesuatu itu halal. Atau yang kedua adalah tidak ada dalil yang menerangkan bahwa sesuatu itu halal atau haram. Contohnya minum kopi, ada dalil Nabi yang mengatakan minum kopi itu halal, kopi itu halal, al-qahwa halalun misalnya. Tidak ada. Berarti qahwa itu halal. Kenapa halal? Karena yang kedua dukhon, rokok. Ada dalil secara tegas dari Nabi bahwa rokok itu halal? Tidak. Ada dalil tegas dari Nabi bahwa rokok itu haram? Maka rokok halal. Tetapi masih koma itu ya, jangan titik. Tetapi karena terbukti, sudah dapat dibuktikan bahwa mudaratnya banyak, maka rokok itu haram. Karena apa? Karena mudaratnya. Meskipun tidak ada dalil tegas dari Nabi bahwa ad-dukhanu haramun misalnya. Cuma karena syurbud dukhon itu mengandung doror, dan ada hadis dari Nabi bahwa kita wajib meninggalkan kemudaratan, maka hukum syurbud dukhon adalah haram. Halal. Haram seketik, ada sedikit ya. Jadi jangan sampai titik ini ya. Kalau di kitab saya ada footnote-nya. Ada. Lakin lamma thabata dororuhu dakhala tahta qa'idah la dororo. Tadi udah senyum dah. Halal rupanya ya. Ulama usul mengatakan adamud dalil laisa bid dalil. Tidak ada dalil itu tidak bisa dijadikan dalil. Itu apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena tidak ada, tidak pernah dilakukan, tidak bisa. Ya. Kenapa itu tidak boleh? Karena tidak pernah dilakukan, tidak bisa lah. Kayak zaman sekarang lah kan. Itu nggak boleh, itu haram. Kenapa? Karena tak pernah dilakukan. Kalau memang alasannya sesuatu yang tak pernah dilakukan Nabi itu haram, itu ngeri itu ya. Akan banyak perbuatan atau perkara yang hukumnya haram. Nah kita sekarang nih lah, ini haram nih. Kenapa kita ini haram? Karena lam yakun mawjud fi zaman Nabi. Pernah Nabi mengajar Jawahirul Lu'lu'iyah? Pernah. Bid'ah. Ya gimana? Coba kita berpikir kan. Nggak usahlah kita hilangkan keegoisan kita. Ayo kita diskusi. Benar nggak pemahaman bahwa segala sesuatu yang tak pernah dilakukan Nabi itu adalah salah? Mik nih, pernah Nabi ngajar pakai mik? Pernah Nabi sholat imam pakai mik? Enggak. Pernah Nabi sholat di ruangan yang ada lampunya, yang ada kipasnya? Kok kipas lebih banyak pula ya? Bid'ah, tidak boleh ini. Jangan pakai keramik, langsung tanah aja. Jadi artinya jadilah pencinta Nabi yang cerdas. Cerdas ya, jangan merasa ittiba dengan Nabi, tetapi secara tidak langsung menghina orang-orang yang mencintai Nabi, menghina orang-orang yang ittiba kepada Nabi, menghina orang-orang yang beramal dengan menggunakan ilmunya. Ya, hati-hati. Itu kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Jadi standarnya malam yarid dalilun bitahrimihi fahuwa halalun.
Wa an Abi Hanifah, dan diriwayatkan dari Imam Abi Hanifah, ini masih membicarakan halal. Halal menurut Imam Abu Hanifah bagaimana? Annahu ma warada dalilun bihillihi, annahu bahwa sungguhnya halal ma ialah sesuatu warada dalilun bihillihi yang datang oleh dalil dengan kehalalannya sesuatu. Fahuwa, maka bermula ianya halal menurut Imam Abu Hanifah akhassu mimma qablahu, ialah lebih khusus dari sesuatu qablahu sebelumnya. Sebelumnya ma warada dalilun bihillihi. Kenapa kok dikatakan akhas? Li khurujil maskuti anhu, karena keluarnya maskut anhu, karena keluarnya sesuatu yang tidak dibicarakan. Fahuwa, maka bermula ianya maskut anhu haramun indahu, ialah haram menurut Abu Hanifah. Lakinna sahiha fi madhabihi, akan tetapi pendapat yang sahih pada madhabnya Abi Hanifah muwafaqatu ma qalahu Syafi'i wa Malikun, ialah sesuai pendapat yang mengatakan akannya pendapat oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Wa huwa, dan bermula ianya ma qalahu Syafi'i wa Malik al-hillu, ialah halal. Menurut Imam Abu Hanifah, halal itu bukan malam yarid dalilun bitahrimihi, tetapi ma warada dalilun bihillihi. Halal itu adalah segala sesuatu yang ada dalil yang menerangkan bahwa sesuatu itu halal. Berarti mafhumnya, kalau tidak ada dalil yang menerangkan bahwa sesuatu itu halal, berarti sesuatu itu adalah haram. Maka pendapatnya Imam Abu Hanifah ini lebih khusus dari pendapatnya yang pertama. Pendapat pertama mengatakan yang penting tidak ada dalil yang mengatakan ini haram, berarti ini halal. Berarti halal itu apa? Pertama, ada dalil yang mengatakan ini halal. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengatakan ini halal, dan tidak ada yang mengatakan ini haram. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, halal itu adalah sesuatu yang ada dalil halalnya. Berarti kalau ada dalil, kalau tidak ada dalil yang mengatakan ini halal dan ini haram, atau ini haram, halal apa haram? Haram menurut Imam Abu Hanifah. Tapi di sini ditambah, tetapi pendapat yang sahih di dalam mazhab Hanafi ialah sama dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Malik. Intinya apa? Di mazhabnya Hanafi itu ada khilaf. Pendapat yang sahih adalah sama seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, yaitu halal itu adalah sesuatu yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna akhdha syai'i, bahwa sesungguhnya mengambil sesuatu, wal istila'a alaihi, dan menguasai atasnya sesuatu, imma ayyakuna bi ghairi ikhtiyarin wa imma ayyakuna bi ikhtiyarin. Imma, ada kalanya, ayyakuna, bahwa ada ia akhdhu syai' wal istila' alaih bi ghairi ikhtiyarin, ialah dengan tanpa usaha. Wa imma ayyakuna bi ikhtiyarin, dan ada kalanya bahwa ada ia mengambil dan menguasai bi ikhtiyarin, dengan usaha. Fallazi bi ghairi ikhtiyarin, maka bermula sesuatu dengan tanpa usaha, kal irsi, seperti warisan. Wallazi bi ikhtiyarin, dan sesuatu yang diambil atau dikuasai dengan usaha, imma ayyakuna min ghairi malikin wa imma ayyakuna min malikin.
Ada kalanya bahwa ada ia allazi bi ikhtiyar min ghairi malikin, dari tanpa orang yang memiliki. Wa imma ayyakuna min malikin, dan ada kalanya bahwa ada ia allazi bi ikhtiyarin, ialah dari orang yang memiliki. Dibagi lagi, fallazi min ghairi malikin, maka sesuatu dari tanpa orang yang memiliki, kal asya'il mubahati, ialah seperti sesuatu yang dibolehkan, allati lam yasbiq 'alaiha milkun, yang tidak mendahului atasnya allati oleh kepemilikan. Kathimaril jibali, seperti buah-buahan gunung, wal barori, dan sahara. Apa namanya itu? Sahara itu apa? Gurun itu padang pasir. Kalau padang Sahara itu apa? Sama, padang pasir juga. Sahara. Tahulah ya Sahara itu apa kan? Wahashishiha, dan rumputnya. Wallazi yakunu min malikin, dan sesuatu yang ada ia allazi, ialah dari malik, imma ayyukhadha karhan, ada kalanya bahwa diambil ia sesuatu karhan dengan paksaan. Wa imma ayyukhadha bitaradi, dan ada kalanya bahwa diambil ia sesuatu dengan saling ridho. Fal ma'khudhu karhan, maka bermula sesuatu yang diambil dengan paksaan, kal ghanaimi, ialah seperti harta ghanimah, wa kazzakawati, dan seperti zakat-zakat, wan nafaqatil wajibati, dan nafkah yang wajib, minal mumtaniina, dari orang-orang yang enggan, andafniha, dari membayarnya zakat dan nafkah wajibah. Wal ma'khudhu bitaradi, dan bermula sesuatu yang diambil dengan keridoan, imma ayyukhadha bi'iwadin, ada kalanya bahwa diambil ia sesuatu dengan ganti, dengan iwad, kal bai'i wasidaki, seperti baik jual beli dan mahar. Wa imma bi ghairi iwadin, dan ada kalanya dengan tanpa iwad, kal hibati wassadaqati, seperti hibah dan sedekah. Banyak rinciannya. Wa jami'i hadhil asya'i, dan bermula seluruh perkara-perkara ini, halalun, ialah halal, idza ru'iya fi tahsiliha, apabila diperhatikan pada memperoleh jami' hadhil asya', diperhatikan syurutus syar'il madhkurati, akan syarat-syarat syariat yang disebutkan fi kutubil fikhi, pada kitab-kitab fikih. Nah, ini membicarakan tentang mengambil atau menguasai sebuah benda. Mengambil atau menguasai sebuah benda itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bi ghairi ikhtiyarin, yang kedua bi ikhtiyarin. Ada kalanya seseorang mengambil atau menguasai sebuah benda itu dengan tanpa usaha dari dia, atau kemungkinan kedua dia ada usaha. Contoh yang tanpa usaha adalah contohnya warisan. Ketika seseorang mati lalu anaknya dapat warisan, pertanyaannya, ada nggak usaha dari anaknya itu? Tidak. Bahkan kalau ada usaha malah menyebabkan tidak dapat warisan. Contohnya apa? Usahanya dibunuhnya ayahnya. Karena usahanya itu mati mati ayahnya, dapatkah dia warisan? Tidak. Apa kaidahnya? Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirman. Mantap. Itu contoh pertama. Contohnya sesuatu yang didapat tanpa usaha adalah al-irthi, warisan. Yang kedua, sesuatu yang didapat, diambil, dikuasai dengan adanya usaha. Itu ada dua kemungkinan.
Yang pertama min ghairi malikin, yang kedua min malikin. Yang pertama tanpa malik, min ghairi malikin. Yang kedua min malikin. Contohnya min ghairi malikin adalah sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Kalian pergi ke hutan, pergi ke gunung, di sana ada buah. Ngambil buah itu pakai usaha, maka mengambil buah itu namanya akhdus syai' bikhtiyar min ghairi malikin. Kenapa? Karena buah itu tidak ada yang memilikinya. Pergi gelim ke tengah laut, mancing, dapat ikan, maka mendapatkan ikan itu, mengambil ikan itu ada usaha, ada, namanya bikhtiyar. Min ghairi malikin atau min malikin? Min ghairi malikin. Contoh yang min malikin apa? Yang min malikin ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karhan, kemungkinan kedua bitarodi. Ada kalanya sesuatu yang diambil atau dikuasai dari malik itu ada kalanya dengan paksaan, ada kalanya saling ridho. Contoh paksaan apa? Contohnya adalah harta ghanimah. Harta ghanimah adalah harta yang didapat rampasan perang. Kita perang sama orang lain, sama orang kafir misalnya, lalu kita dapat hartanya itu paksaan ya. Atau nafkah zakat, ada orang yang nggak mau bayar zakat, maka imam menyuruh untuk mengambil harta mumtani zakat itu dengan cara paksa. Berarti mengambil harta, mengambilnya itu dengan usaha, usahanya itu min malik, dari pemilik, dan dia dengan cara karhan, dengan cara paksaan. Kalau ngambil min malik bitarodi, saling ridho, itu contohnya apa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bi iwadin, kemungkinan kedua bi ghairi iwadin. Iwad itu ada gantinya. Apa tuh? Ada ya ganti ya. Saya kasih kamu ini, kamu kasih saya ini. Itu namanya iwad itu. Contohnya jual beli. Jual beli, baik memberi mustari mabi, kalau mustari memberi baik saman. Saman itu apa artinya? Apa arti saman? Uang. Tidak harus uang ya. Tidak harus uang. Ya saman, harga, enggaklah, masa yang dikasih itu harga 20.000, harga 20.000 untuk kamu, enggaklah kan. Saya jual buku, kalian beli pakai pena, maka buku ini namanya mabi, pena itu namanya saman. Ya, tetapi kalau bahasa mudahnya, karena transaksi sekarang itu sering pakai uang, mustari beli pakai uang, ya langsung ke uang. Kemungkinan kedua bi ghairi iwadin, tanpa ada ganti. Saya ngasih kalian ini, tapi kalian tidak memberi apa-apa ke saya. Itu bi ghairi iwadin. Contohnya apa? Contohnya hibah. Hibah itu orang memberi sesuatu kepada orang lain, dan orang lain itu tidak memberi apa-apa kepada orang yang memberikan, itu hibah namanya. Atau sedekah gitu juga, ngasih orang tanpa dapat imbalan, tanpa dapat ganti, itu sedekah. Seluruhnya ini dari tadi itu, baik biikhtiyarin, bi ghairi ikhtiyarin, min ghairi malikin, min malikin, karhan, bitarodi, bi iwadin, bi ghairi iwadin, semuanya itu halal asal memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di kitab-kitab fikih. Intinya apa? Seandainya tidak memenuhi kriteria yang dijelaskan rinciannya di kitab fikih, maka apapun transaksi di atas itu dihukumi haram. Ya, misalnya ada mulghoror, atau ya tidak ada kemudorotan, tidak ada tipu. Oh, ini bagus nih, ini memang asli,
rupanya palsu, itu tidak boleh itu, ya. Ya ada prinsip-prinsipnya, ada saling ridho, adanya iwat segala macam itu. Itu rinciannya ada di kitab fikih. Wa innal harama bayyinun wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.